Jalanan di kawasan Pasar Ciputat yang riuh rendah oleh deru mesin dan teriakan para pedagang kaki lima mulai meredup seiring sore yang berganti senja. Di antara hiruk-pikuk klakson angkot dan aroma legit pisang goreng yang menguar di udara lembab, seorang gadis berseragam putih abu-abu menghentikan sepeda motornya di tepi jalan. Namanya Rani, seorang siswi kelas 12 di SMAN 6 Tangerang Selatan. Motor bebek lawasnya berwarna biru tua, warnanya sedikit pudar di beberapa bagian, namun deru mesinnya masih terdengar halus, bukti perawatan yang telaten. Di jok belakang, sebuah tas kanvas dengan logo sekolahnya tergantung, isinya penuh dengan buku-buku tebal sisa bimbingan belajar sore itu. Rani baru saja berencana mampir sebentar. Ibunya menitip pesan untuk membeli beberapa ikat kangkung dan tempe untuk makan malam. Namun, langkahnya yang hendak turun dari motor terhenti seketika. Sebuah suara bentakan yang keras dan kasar membelah kebisingan pasar, datang dari seberang jalan. "Hei, berhenti kau!" Seorang polisi lalu lintas bertubuh tegap, nyaris gempal, dengan wajah yang dipahat oleh kekerasan dan arogansi, tengah menghardik seorang pengendara ojek daring yang tampak kebingungan. Nada suaranya tinggi, penuh dengan tekanan yang disengaja, seolah ingin memastikan semua orang tahu siapa yang berkuasa di ruas jalan itu. Polisi itu bernama Bribka Arman. Di kalangan para sopir angkot dan pedagang sekitar, namanya sudah menjadi legenda buruk, seorang petugas yang keras kepala, yang lebih sering mencari kesalahan kecil untuk dijadikan ladang pemerasan daripada mengatur lalu lintas. Rani hanya menoleh sekilas, hatinya mencelos. Ia sudah terlalu sering mendengar cerita tentang Bribka Arman, tentang bagaimana ia menjebak para pengendara sepeda motor dengan alasan-alasan sepele, lalu memaksa mereka membayar uang damai di tempat. Ia menghela napas panjang, mencoba mengabaikan pemandangan yang merusak suasana hatinya. Namun, saat tangannya baru saja hendak memutar kembali kunci kontak, sebuah suara yang lebih kasar dan kini ditujukan kepadanya membuatnya menoleh dengan kaget. "Kau juga berhenti!" Bribka Arman menunjuk lurus ke arah Rani dengan dagunya. "Saya, Pak," tanya Rani, separuh tak percaya. "Iya, kau. Memangnya ada siapa lagi di situ? Motor bututmu ini kenapa tidak pakai spion lengkap?" "Cuma satu." "Ini pelanggaran," hardiknya sambil berjalan menyeberang jalan, tak peduli pada beberapa mobil yang mengerem mendadak untuk menghindarinya. Rani secara spontan menatap spion motornya. Memang benar. Spion kirinya telah hilang 2 hari yang lalu, patah saat motornya tak sengaja tersenggol di parkiran sekolah. Ia belum sempat membeli penggantinya. Tapi ia juga tahu, pelanggaran seperti itu seharusnya hanya mendapat teguran simpatik atau surat tilang biasa, bukan bentakan layaknya seorang kriminal. "Maaf, Pak. Spionnya baru patah kemarin, belum sempat saya ganti," jawab Rani, berusaha menjaga nada suaranya tetap sopan. "Alasan klasik." Arman mendengus, matanya menatap Rani dengan tajam, seolah mencari celah ketakutan. "Mana surat-suratmu?" Dengan tangan yang sedikit gemetar, Rani membuka dompetnya dan menyerahkan STNK serta SIM C yang baru beberapa bulan ia miliki. Tapi belum sempat ia membuka mulut untuk memberi penjelasan lebih lanjut, Arman dengan kasar menyambar kunci motor dari lubangnya dan mencabutnya. "Motor ini saya tilang." "Pak, saya tidak menolak ditilang, tapi..." "Tidak ada tapi-tapi," potong Arman cepat, suaranya meninggi. "Kau kira saya tidak tahu akal-akalan anak sekolah seperti kalian? Pura-pura melas, ujung-ujungnya minta damai." Perhatian orang-orang di sekitar mulai terpusat pada mereka. Beberapa pedagang mulai berbisik-bisik di antara lapak mereka. "Mulai lagi Pak Arman," desis seorang penjual buah. Rani mencoba menelan ludah, berusaha keras untuk tetap tenang di tengah tatapan puluhan mata. "Saya hanya mau belanja sebentar untuk ibu saya, Pak."
Saya bersedia membayar denda tilang sesuai aturan di pengadilan. Arman menatapnya dengan senyum miring yang menghina. Kau mau gampang? Kalau mau cepat, tidak usah repot-repot ke pengadilan. Kasih saja uang damai. 500.000, beres. Kau bisa langsung pulang. Wajah Rani sontak menegang. 500.000 rupiah. Jumlah itu hampir sama dengan uang sakunya selama 2 minggu. Maaf, Pak. Saya masih pelajar. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Dan kalaupun saya punya, saya lebih memilih ikut aturan yang benar. Arman tertawa kecil, suara tawanya serak dan tidak menyenangkan. Sok suci kau. Banyak yang awalnya bicara sepertimu, tapi akhirnya bayar juga. Nada suaranya penuh sinisme. Ia memindai penampilan Rani dari atas ke bawah. Seragam putih abu-abu yang sedikit kusam, sepatu yang solnya mulai menipis, dan wajah polos tanpa riasan. Dalam benaknya, gadis ini adalah mangsa yang mudah untuk ditekan. Sudahlah, jangan banyak alasan. Motor ini saya tahan di sini sampai kau berpikir baik-baik, katanya, lalu mendorong motor Rani dengan kasar ke pinggir trotoar. Ia kemudian mengeluarkan sebungkus rokok kretek dari sakunya, menyalakannya dengan santai, seolah drama yang baru saja ia ciptakan adalah sebuah pertunjukan yang menghibur. Rani terdiam membeku. Tapi di dalam tatapan matanya yang jernih, bara amarah yang kecil perlahan mulai menyala. Pak, tolong jangan kasar begitu. Saya hanya seorang pelajar. Arman mengembuskan asap rokok tebal tepat ke arah wajah Rani, membuatnya terbatuk kecil. Pelajar? Justru karena kau pelajar, seharusnya kau tahu aturan, bukan mencari-cari alasan di jalanan. Beberapa warga kini mulai berkerumun, membentuk lingkaran kecil. Seorang ibu penjual nasi uduk berbisik kepada pedagang di sebelahnya, kasihan sekali anak itu. Pak Arman itu memang sudah sering sekali bertindak semena-mena. Tiba-tiba, seorang pemuda yang mengenakan seragam kurir ekspedisi menghampiri mereka. Pak, jangan begitu caranya. Kalau memang mau menilang, ya tilang saja sesuai prosedur. Kenapa harus marah-marah dan menahan motornya? Arman menoleh tajam ke arah pemuda itu. Kau mau ikut campur? Hah? Saya hanya mengingatkan baik-baik, Pak. Itu anak orang masih sekolah. Arman melangkah maju, dadanya membusung. Kalau kau merasa jadi pahlawan, sini sekalian motormu saya tilang juga. Suasana semakin tegang. Rani menatap nanar motornya yang kini terparkir miring di atas trotoar. Pak, saya mohon jangan kasar. Saya butuh motor itu untuk berangkat sekolah. Bribka Arman tiba-tiba menatap Rani dengan sorot mata yang dingin dan kejam. Saya beri kau pelajaran, biar kau tahu siapa yang punya kuasa di jalan ini. Sebelum ada yang sempat bereaksi, sebelum ada yang bisa menghentikan kegilaan yang membakar di matanya, Arman melempar puntung rokok yang masih menyala dengan bara merah di ujungnya ke arah motor Rani. Puntung itu mendarat tepat di dekat tutup tangki bensin. Mungkin ada sedikit bensin yang merembes keluar saat motor itu didorong kasar tadi. Dalam hitungan detik, api kecil menyambar dan langsung berkobar. Api! Api! Teriak orang-orang panik. Rani menjerit tertahan, refleks berlari ke arah motornya, namun beberapa warga menahannya. Api dengan cepat membesar, melahap jok busa yang empuk dan menjalar ke badan motor tua itu. Asap hitam pekat mengepul ke udara, membawa bau sangit karet dan plastik terbakar yang menyengat. Rani hanya bisa menatap tak percaya, matanya memerah, wajahnya kaku karena syok. Motor itu, motor yang dibeli ibunya dengan susah payah dari hasil menabung selama 2 tahun berjualan kue basah, kini hangus menjadi arang di depan matanya. Sementara itu, Bribka Arman hanya berdiri dengan tangan di pinggang,
wajahnya tanpa ekspresi penyesalan sedikit pun. Biar kapok, katanya dingin, seolah itu adalah tindakan yang wajar. Warga yang melihat mulai berteriak marah. Keterlaluan, Pak! Itu motor anak kecil kenapa dibakar? Namun, Arman hanya melotot ke arah mereka. Diam kalian semua! Ini urusan polisi! Rani perlahan mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah Arman. Air matanya mulai menetes, namun suaranya terdengar anehnya datar dan dingin. Bapak pikir saya hanya seorang gadis SMA biasa, ya? Arman tersenyum miring. Memangnya kau bukan? Rani menatap lurus ke dalam matanya, tatapan yang membuat senyum Arman perlahan memudar. Bapak baru saja menghancurkan satu-satunya kendaraan yang dibeli ibu saya dari uang keringatnya sendiri. Dan Bapak baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidup Bapak. Suasana mendadak hening. Hanya terdengar suara gemeretak api yang masih melahap sisa-sisa motor. Dari arah pasar, seorang pria paruh baya muncul, berjalan menembus kerumunan. Tubuhnya tegap, wajahnya keras namun memancarkan wibawa yang tak terbantahkan. Ia mengenakan jaket kulit sederhana dan celana lapangan. Orang-orang secara refleks memberi jalan untuknya. Itu Pak Dharma, bisik salah satu warga. Ayahnya Rani. Arman menoleh, sedikit terganggu. Bapak siapa? Pria itu, Dharma, mendekat perlahan. Matanya pertama kali tertuju pada rongsokan motor yang masih membara, kemudian beralih ke wajah putrinya yang basah oleh air mata. Saya ayahnya, katanya datar. Anak Bapak melanggar lalu lintas, ujar Arman, mencoba mempertahankan arogansinya. Lalu, apakah itu alasan untuk membakar motornya? Nada suara Dharma tetap tenang, namun ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Sesuatu yang dingin, tajam, dan berbahaya. Pak, ini masalah hukum. Jangan ikut campur, kata Arman, nadanya masih sombong. Dharma menatapnya lama, tatapan yang seolah menelanjangi setiap inci kesombongan polisi itu. Saya ikut campur, karena kau baru saja menghina seragam yang kau pakai. Arman menatap bingung. Maksud Bapak? Saya mantan anggota, kata Dharma pelan, namun setiap katanya berbobot seperti batu. Dan sekarang, saya kepala pelatih disiplin di pusat pendidikan Brimob. Wajah Bribka Arman langsung berubah pias. Darah seolah surut dari mukanya. Suara warga yang tadinya riuh mendadak hening total, seolah ada yang menekan tombol jeda. Rani hanya menunduk, air matanya masih jatuh, tapi kini ada secercah kelegaan di hatinya. Dharma menoleh ke arah putrinya. Rani, kamu tenang di sini. Biar Bapak yang urus. Lalu, ia kembali menatap Arman dengan sorot mata setajam elang. Kau tahu konsekuensi dari tindakanmu ini? Saya. Saya hanya menegakkan aturan, Pak, jawab Arman tergagap. Menegakkan aturan dengan membakar barang bukti? Dengan menghina seorang pelajar di depan umum? Itu bukan penegakan hukum. Itu adalah penyalahgunaan wewenang yang memalukan. Arman terdiam kaku. Beberapa polisi lain yang baru tiba di lokasi hanya bisa saling pandang, tak ada yang berani angkat bicara. Dharma melangkah pelan mendekati Arman, lalu berkata dengan nada rendah namun tegas, menusuk langsung ke jantung ketakutannya, lepas seragammu. Malam ini juga, kau akan saya laporkan langsung ke Propam. Arman menunduk dalam-dalam, wajahnya pucat pasi. Pak, saya mohon maaf. Saya hilaf. Maafmu tidak akan mengembalikan motor anak saya. Tapi saya masih bisa mengajarkanmu arti dari sebuah tanggung jawab. Rani menatap ayahnya dengan perasaan campur aduk antara bangga, haru, dan lega. Namun,
Ia tahu, cerita ini belum berakhir malam itu. Ini baru saja dimulai. Keesokan harinya, suasana di rumah sederhana keluarga Rani masih terasa berat. Sisa bau gosong dari motor yang terbakar seolah menempel di pakaiannya, masuk ke dalam pori-pori kulitnya, menjadi pengingat pahit atas kejadian kemarin. Di ruang tamu, ibunya, Bu Lestari, menatap foto rongsokan motor di layar ponsel dengan mata berkaca-kaca. Itu satu-satunya motor kita, Ran, suaranya pelan, bergetar menahan isak. Itu hasil ibu jualan kue selama 2 tahun, menabung sedikit demi sedikit. Rani menatap ibunya dengan mata yang sembab. Maafkan Rani, Bu. Rani tidak bisa menjaganya baik-baik. Bu Lestari menggeleng, tangannya mengusap lembut rambut putrinya. Kamu tidak salah, Nak. Yang salah itu orang yang tidak punya hati nurani. Dharma, yang baru saja keluar dari kamarnya, membawa sebuah map coklat tebal. Ia telah mengenakan kemeja rapi. Wajahnya terlihat tenang, namun matanya menyimpan amarah yang masih menyala. Kita tidak akan diam, katanya pelan. Bapak sudah mengumpulkan bukti-bukti. Rekaman video dari ponsel warga yang menyaksikan kejadian kemarin sudah di tangan Bapak. Ada 3 orang saksi mata, pedagang di pasar, yang bersedia memberikan kesaksian. Rani menatap ayahnya dengan kagum. Benarkah, Pak? Iya. Dan siang ini, kita akan berangkat ke kantor Propam Polda Metro Jaya. Namun, perjalanan mereka menuju keadilan tidaklah mudah. Saat mobil tua mereka melintas di jalanan pasar tempat kejadian perkara, beberapa pasang mata terlihat memperhatikan mereka dari kejauhan. Ada 2 pria berpenampilan preman di atas sebuah motor, mengenakan helm gelap yang menutupi wajah mereka, terus membuntuti mobil mereka dari jarak yang cukup jauh. Dharma melihatnya dari kaca spion. Ia mengenali gaya seperti itu. Orang suruhan, bisiknya pelan. Ran, jangan lihat ke belakang. Tetap tenang saja, ya. Rani hanya mengangguk, namun jantungnya berdebar kencang. Ia bisa merasakan ketegangan yang mengental di udara. Sesampainya di markas Polda Metro Jaya, suasana terasa sangat berbeda. Tegas, resmi, dan mengintimidasi. Petugas di meja depan sepertinya mengenali Dharma. Selamat siang, Pak Dharma. Ada yang bisa dibantu? Ada laporan. Iya, jawab Dharma tegas. Tentang oknum Bribka Arman dari Polsek Ciputat. Dugaan tindakan melampaui wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan. Petugas itu mengangguk hormat, lalu mempersilakan mereka duduk di ruang tunggu. Rani duduk di kursi besi yang dingin. Tangannya gemetar. Ia belum pernah menginjakkan kaki di kantor polisi sebesar ini sebelumnya. Tapi kali ini, ia datang bukan sebagai korban yang diam, melainkan sebagai saksi yang akan bersuara. Tak lama kemudian, mereka dipanggil ke sebuah ruangan pemeriksaan. 2 orang perwira dari Propam mendengarkan penjelasan Dharma dengan sangat serius. Dharma menyerahkan sebuah flash disk berisi video dari warga dan foto-foto motor yang terbakar hangus. Ini bukti visualnya, katanya tegas. Dan ini data 3 saksi yang siap memberikan pernyataan tertulis. Salah satu penyidik Propam, seorang perwira berpangkat komisaris polisi bernama Seno, menatap layar laptopnya dengan saksama. Wajahnya mengeras saat video pemukulan itu diputar. Ini pelanggaran yang sangat berat, Pak. Oknum ini bukan hanya melanggar kode etik kepolisian, tapi juga sudah masuk ranah tindak pidana perusakan. Rani memberanikan diri untuk bicara. Pak, saya hanya ingin keadilan. Saya tidak mau orang seperti dia menyakiti orang lain lagi di kemudian hari. Kompol Seno menatapnya dan tersenyum tipis, sebuah senyum apresiasi. Kamu gadis yang berani, Nak.
tidak banyak warga sipil yang berani datang dan melapor sejauh ini. Malamnya, berita tentang insiden itu mulai meledak di media sosial. Video yang direkam oleh warga yang menampilkan Bribka Arman dengan arogannya melempar puntung rokok dan membakar motor seorang siswi SMA menjadi viral hanya dalam hitungan jam. Tagar keadilan untuk Rani merajai daftar trending topik di Twitter dan TikTok. Komentar dari netizen membanjir, penuh dengan amarah dan dukungan. Kok bisa ada polisi setegak itu? Harus dipecat dan dipenjara. Salut untuk keberanian adiknya. Namun, popularitas dadakan itu juga membawa ancaman nyata. Sekitar pukul 10 malam, saat keluarga mereka tengah berkumpul di ruang tengah, terdengar suara motor berhenti mendadak di depan rumah. Sesaat kemudian, sebuah batu kecil yang dililit kertas dilemparkan ke teras. Dharma dengan sigap mengambilnya. Di dalam lipatan kertas itu, tertulis sebuah kalimat dengan huruf kapital yang dicetak kasar, berhenti kalau mau selamat. Jangan terus cari masalah. Bu Lestari langsung pucat ketakutan. Pak, ini sudah berbahaya. Bagaimana ini? Tenang, jawab Dharma, berusaha menenangkan istrinya. Bapak sudah minta beberapa teman lama di Brimob untuk melakukan patroli tak resmi di sekitar lingkungan kita malam ini. Rani hanya diam, hatinya berkecamuk. Ia tahu, hidupnya telah berubah total sejak kejadian di pasar sore itu. Tapi entah kenapa, rasa takut yang sempat muncul perlahan berubah menjadi tekad yang lebih membara. Kalau mereka pikir ancaman seperti ini akan membuatku mundur, mereka salah besar, gumamnya pelan. 2 hari kemudian, sidang kode etik internal untuk Bribka Arman dilaksanakan secara tertutup. Arman datang dengan seragam lengkap, namun wajahnya terus menunduk. Ia tak lagi terlihat garang seperti di jalanan tempo hari. Di ruang sidang yang dingin itu, Rani dan Dharma duduk di kursi saksi. Ketua sidang, seorang perwira tinggi dengan suara berat dan berwibawa, membuka berkas perkara. Bribka Arman. Berdasarkan bukti visual, rekaman video, dan keterangan para saksi, saudara terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penyalahgunaan wewenang, tindakan intimidasi terhadap warga sipil, dan perusakan barang milik pribadi. Apakah saudara ingin membela diri? Arman berdiri, suaranya kecil dan serak. Saya hilaf, Komandan. Saya mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Rani menatapnya lama. Di matanya tak ada lagi kebencian, hanya ada rasa kecewa yang mendalam. Saat diberi kesempatan untuk berbicara, ia berdiri dan berkata dengan suara yang tenang namun menusuk. Bapak tahu tidak? Motor itu bukan sekadar kendaraan bagi kami. Itu adalah simbol perjuangan ibu saya. Setiap pagi buta, ibu saya membuat kue untuk dititipkan di warung-warung, hanya untuk bisa menabung dan membelikan saya motor itu agar saya tidak perlu naik angkot yang penuh sesak ke sekolah. Waktu motor itu Bapak bakar, rasanya bukan hanya barang yang hilang, tapi harga diri dan perjuangan ibu saya ikut terbakar hangus menjadi abu. Ruangan itu hening seketika. Hanya suara putaran kipas angin di langit-langit yang terdengar. Ketua sidang akhirnya mengetuk palu dengan keras. Sidang memutuskan, Bribka Arman diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan akan diproses lebih lanjut secara hukum pidana sesuai peraturan yang berlaku. Beberapa wartawan yang diizinkan meliput di luar ruangan langsung mengetik cepat di ponsel mereka. Arman menunduk, bahunya bergetar, ia menitikkan air mata penyesalan. Tapi bagi Rani, itu bukanlah sebuah kemenangan. Itu adalah keadilan. Beberapa hari setelah sidang, Rani kembali masuk sekolah. Suasananya terasa berbeda. Teman-temannya kini menatapnya dengan campuran rasa hormat dan kagum. Ran, aku lihat beritamu di TV. Gila, kamu keren banget.
Berani sekali melawan polisi arogan seperti itu, kata salah seorang temannya. Rani hanya tersenyum kecil. Aku tidak berniat jadi viral. Aku hanya tidak mau orang kecil terus-menerus diinjak-injak. Di kantin, guru bimbingan konseling menghampirinya. Rani, Kepala Dinas Pendidikan ingin bertemu denganmu sore ini. Katanya ada kabar baik untukmu. Sore harinya, Rani, ditemani ayahnya, datang ke kantor Dinas Pendidikan. Di sana, Kepala Dinas menyambut mereka dengan hangat. Rani, atas keberanianmu dan ketegasan orang tuamu dalam menegakkan kebenaran, kami dari Dinas Pendidikan ingin memberikan beasiswa penuh untukmu sampai jenjang perguruan tinggi. Kami percaya, anak sepertimu layak mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk masa depannya. Rani tertegun, matanya berkaca-kaca karena haru. Terima kasih banyak, Pak. Saya berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh. Dharma menatap putrinya dengan tatapan bangga yang tak terhingga. Lihat, Nak. Terkadang dari sebuah luka yang besar, lahir kekuatan yang baru. Namun, ada satu kejadian lagi yang membuat semuanya terasa semakin dalam dan lengkap. Seminggu setelah sidang, seorang pria datang ke rumah Rani. Ia bukan lagi Bribka Arman yang berseragam, tapi Arman, seorang warga sipil dengan pakaian sederhana dan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Di tangannya ada sebungkus nasi kotak dan sebuah surat kecil. Rani dan ayahnya menyambutnya dengan hati-hati di teras rumah. Saya hanya mau minta maaf, katanya lirih, tak berani menatap mata Rani. Saya telah kehilangan segalanya. Pekerjaan saya, kehormatan saya. Tapi mungkin saya memang pantas menerimanya. Rani menatapnya lama. Saya sudah memaafkan Bapak. Tapi saya harap, setelah ini Bapak tahu bagaimana rasanya menjadi orang kecil yang tidak punya kekuatan apa-apa. Arman mengangguk pelan, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Terima kasih, Nak. Kamu ternyata jauh lebih kuat dan lebih dewasa dari saya. Setelah pria itu pergi, Rani menatap langit sore yang mulai memerah. Matahari terbenam dengan warna oranye yang lembut, seolah menutup satu babak kehidupannya dengan tenang. Ia menarik napas panjang. Pak, aku pikir, mungkin Tuhan memang memberikan ujian ini untuk kita, supaya kita bisa melihat siapa sebenarnya yang benar-benar kuat. Dharma tersenyum, menepuk bahu putrinya. Kuat itu bukan karena berani melawan, Nak. Tapi karena tetap punya hati untuk memaafkan, bahkan saat kita disakiti begitu dalam. Beberapa bulan kemudian, nama Rani terpampang di papan pengumuman. Ia diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui jalur prestasi, dengan beasiswa penuh dari pemerintah. Ia memilih jurusan hukum karena ia ingin suatu hari nanti, ia bisa menjadi suara bagi mereka yang tidak punya suara. Malam terakhir sebelum berangkat ke Jakarta untuk memulai kehidupan barunya sebagai mahasiswi, Rani duduk di teras depan, menatap sisa rangka motor lamanya yang sengaja disimpan oleh ayahnya di sudut halaman sebagai pengingat. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Dulu aku menangis karena motor ini dibakar. Sekarang, aku bersyukur, karena dari sinilah semuanya berubah. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan ketenangan. Di dalam hatinya, tertanam sebuah keyakinan yang kuat, bahwa